Desember 2023. Bertujuan mengidentifikasi bagaimana kompensasi dan kompetensi mempengaruhi kinerja. Metode ilmiah ini, penelitian ini kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert, kemudian dianalisa menggunakan SPSS. PT Astro Niaga Jaya, sebuah perusahaan di bidang pengangkutan sampah, membutuhkan karyawan yang memiliki kompetensi yang berintegrasi dengan menggunakan penilaian kinerja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang dimiliki oleh setiap karyawan. Ini akan membantu mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik dan lebih efisien. Fenomena yang saat ini terjadi pada perusahaan bahwa kinerja karyawan mengalami penurunan. Terjadinya penurunan kinerja disebabkan karena kurangnya kompensasi yang rendah dan rendahnya kompetensi yang diberikan kepada setiap karyawan sehingga mempengaruhi terjadinya penurunan kinerja karyawan. Di bawah ini adalah merupakan ukuran yang dapat dilihat berdasarkan naik turunnya pendapatan perusahaan yang akan berpengaruh dalam kelangsungan operasional perusahaan. Seperti yang tertera di layar adalah data pendapatan PT Astro Niaga Jaya, di mana selama tahun 2023 selalu mengalami di bawah dari target, kecuali pada bulan Juli dan Desember, di mana ada kenaikan yang signifikan dan melampaui target. Rumusan masalah, kompensasi yang tidak menarik akan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Yang kedua, kompetensi yang tidak unggul akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Yang ketiga, kompensasi yang tidak menarik dan kompetensi yang tidak unggul akan sama-sama berpengaruh dalam kinerja karyawan di PT Astro Niaga Jaya. Batasan masalah. Penelitian ini hanya mencakup karyawan pada divisi marketing di PT Astro Niaga Jaya dan tidak diperluas ke divisi lainnya. Analisis dibatasi pada pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode produksi Januari hingga Desember 2023. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa, yang pertama adalah untuk menganalisa pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Yang kedua, menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berisikan informasi dan wawasan di masa depan di bidang MSDM, terutama mengenai hubungan antara kompensasi, kompetensi, dan kinerja karyawan. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Dapat memberikan masukan untuk praktek pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan, sehingga dapat menyamakan tujuan, visi, dan misi perusahaan secara efektif. Selain itu, wawasan yang dihasilkan dari penelitian dapat menjadi usulan untuk tantangan di masa depan dan dasar untuk merancang strategi kompensasi dan program pengembangan kompetensi yang lebih efektif guna meningkatkan kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan, metode penelitian ini adalah kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis yang pertama, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, kompensasi dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode pengumpulan data
menggunakan metode angket kuesioner dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa macam pertanyaan berkaitan dengan masalah studi. Jumlah populasi dan sampel sebanyak 35 orang dengan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiono, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Empat penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh eh, Faiza G. Manalu, FM, dan Aziz DA dengan judul Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Motivasi Kerja, dan Organizational Citizenship Behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan PT Teknikron tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian dari Asniwati dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai yang ditulis pada tahun 2022 dengan hasil yang bersifat positif, yang artinya kompensasi dan kompetensi akan mengakibatkan meningkatnya kinerja pegawai. Yang ketiga, penelitian dari Rivaldi Arif, Wawan Prahlawan yang ditulis pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan dalam Dunia Perusahaan dengan hasil yang negatif karena keadaan karyawan yang berkompeten akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih tidak efisien ketidakefisiensi pekerjaan tersebut akan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan di dalam perusahaan. Yang keempat, penelitian dari S. Jaya pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan di moderasi kompensasi dengan hasil negatif. Rendahnya motivasi karyawan disebabkan penghargaan dan peluang bagi karyawan yang berprestasi untuk menempati posisi yang lebih tinggi terkadang hanya diperoleh pada karyawan yang memiliki hubungan baik dengan atasan langsung. Dapat disimpulkan dari keempat penelitian terdahulu bahwa ada beberapa komponen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kompensasi, kompetensi, dan kinerja karyawan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi dan kompetensi secara konsisten memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, meskipun pada variabel perhitungan yang berbeda-beda. Penelitian ini membantu kita memahami lebih baik tentang apa yang mempengaruhi kinerja karyawan dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan. Kemudian di bab 2 adalah landasan metode. Terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen. Adalah faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain, yaitu kompensasi dan kompetensi. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependen. Adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat dari variabel lain, yaitu kinerja karyawan. Identifikasi dan operasional variabel. Untuk X1-nya adalah merupakan hubungan timbal kompensasi merupakan hubungan timbal balik antara perusahaan dan karyawan
yang berfungsi sebagai penghargaan dari perusahaan atas kontribusi yang diberikan oleh karyawan dalam rangka mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan perlu mengembangkan program kompetensi yang efektif. Hal itu disebutkan oleh Asniwati tahun 2022. Yang menjadi indikatornya adalah gaji pokok, kedua insentif, ketiga tunjangan hari raya, keempat tunjangan kesehatan, dan kelima fasilitas. Yang kedua, yang merupakan X2 adalah kompetensi, adalah kapasitas untuk melaksanakan suatu tugas berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang juga didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Hal itu diutarakan oleh Bustanrina Hafifah tahun 2022. Yang menjadi indikatornya adalah pertama keterampilan, yang kedua pengetahuan, dan ketiga perilaku yang baik. Identifikasi yang berikutnya adalah kinerja karyawan atau Y. Kinerja karyawan adalah perilaku dan hasil nyata yang ditunjukkan oleh individu sebagai pencapaian kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di dalam organisasi. Hal ini diungkapkan oleh Chosi Pratama tahun 2022. Yang menjadi indikatornya adalah kualitas kerja, kuantitas, yang ketiga ketetapan waktu, keempat efektivitas, dan kelima kemandirian. Berikutnya adalah bab 3, implementasi metode usulan. Di mana terdapat diagram alur dalam penelitian ini adalah pertama persiapan penelitian, yang di mana persiapannya mencari materi dan lain-lain. Kondisi peneliti juga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, dan menentukan tujuan penelitian. Yang berikutnya, pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, olah data dan analisis data atau uji validasi dan uji reliabilitas. Kemudian setelah data dinyatakan valid, dilakukan kembali uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Selanjutnya, pembahasan. Berikutnya adalah kesimpulan dan terakhir penelitian dianggap selesai. Kerangka acuan di mana saling berkaitan antara X1, X2, dan Y. H1 antara X1 dengan Y. Ini H1 sebagai variabel independen pertama diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan atau Y. Semakin baik kompensasi yang diberikan, diharapkan kinerja karyawan akan meningkat. Hubungan ini dihipotesiskan dalam hipotesis 1 atau H1. Kemudian hubungannya dengan X2 dengan kinerja karyawan adalah sebagai variabel independen kedua, juga diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. Tingkat kompetensi karyawan yang lebih tinggi diasumsikan mampu meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan, yang dihipotesiskan dalam hipotesis H2 atau H2. Berikutnya, hubungan H3 adalah interaksi ini dihipotesiskan dalam hipotesis 3 atau H3. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa kombinasi antara kompensasi yang baik dan kompetensi yang tinggi akan memberikan efek yang lebih besar terhadap peningkatan kinerja karyawan dibanding masing-masing faktor secara terpisah. Berikutnya adalah bab 4, hasil dan analisa.
Di mana dalam melakukan apa Bu Pus, Pak Yusuf di mute. Bu Pus, sorry. di mana dalam karakter responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 43%, perempuan sebanyak 57%. Kemudian berdasarkan usia, range antara usia 22 sampai 25 tahun sebanyak 7 orang, usia 26 sampai dengan 30 tahun 7 orang, 36 sampai dengan 40 tahun 5 orang, di atas 40 tahun ada 8 orang. Berdasarkan lamanya kerja 1 sampai 5 tahun 23 orang, di atas 5 tahun terdapat 12 orang. Analisis pendapat responden. Rumus indeks yang digunakan untuk menghitung tingkat respon dengan teknik eh, penilaian maksimal 1 dan minimal 1 dan maksimal 5. Batas atas skornya adalah F atau populasi dikali dengan 5 maksimal, teknik penilaian maksimal dibagi dengan total skala Likert-nya 5 maksimalnya. Sama dengan 35 dikali dengan 5 dibagi dibagi dengan 5 sama dengan 35 yang merupakan total populasi atau sampel. Batas skor batas rendah skor F, persentase F kali 1 dari angka minimal 1 dibagi dengan 5 sama dengan 35 dikali 1 dibagi dengan 5 sama dengan 7. Rentang jawaban akan dimulai dari skor 7 sampai dengan 35. Kemudian 35 dikurangi 7 sama dengan 28 dan selanjutnya rentang dibagi menjadi 3 dengan nilai indeks skor sebanyak 9,3 yang dibulatkan menjadi 10. Nilai indeks skor 7 sampai dengan 16,5 ini merupakan interprestasi rendah. Kemudian nilai indeks 16,3 sampai dengan 25,6 ini merupakan interprestasi sedang. Indeks 25,6 sampai dengan 35 ini merupakan interprestasi yang tinggi. Berikut masing-masing rumusan indeks berdasarkan variabelnya. Di sini ada X1 dikategorikan masuk ke dalam kategori rentang sedang, di mana hasil rata-ratanya adalah 25,16. Kemudian X2 masuk ke dalam kategori sedang, di mana nilai rata-ratanya adalah 16,68. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja. Kinerja di sini hasil respondennya eh, ada di angka kriteria tinggi karena hasil indeksnya menyatak 20 ada di 27,16. Berikut uji validasi. Dapat dilihat di dalam tabel sampling bahwa untuk uji validasi variabel kompensasi X kolom kolom pernyataan X1 sampai dengan X5. Kemudian kompetensi X2 kolom pernyataan X2 sampai dengan 3. Dan kinerja karyawan Y kolom pernyataan Y1 sampai dengan 5. Berdasarkan tabel uji validasi menunjukkan bahwa semua item pertanyaan mempunyai nilai R hitung lebih
lebih besar dibandingkan dengan R tabel atau sigma lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Variabel X1 berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach's alpha lebih lebih besar daripada 0,60. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Uji normalitas. Untuk mendapatkan nilai residual yang dihasilkan apakah terdistribusi normal, maka dilakukan pengujian uji normalitas 645 menggunakan seribu. metode Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari tarif signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada 6405 penelitian ini adalah seribu. berdistribusi normal. Uji multikolineritas. Dari tabel hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 atau nilai VIF lebih kecil daripada 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas. Uji heteroskedastisitas. Hasil uji scatter plots ini diketahui bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah, atau sekitar angka 0, dan kemudian penyebaran titik-titik data tidak membuat pola. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas. Uji kelayakan model atau uji F. Dari hasil uji F, nilai signifikansi diketahui signifikan besar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini telah layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk menentukan apakah model regresi layak atau tidak digunakan dalam suatu penelitian. Uji koefisien determinasi atau R2. Dari tabel diketahui nilai R adalah 0,826 yang memiliki arti korelasi antara variabel kompensasi dan kompetensi terhadap kinerja sebesar 0,826. R square menunjukkan koefisien determinasi dengan nilai 0,682 yang berarti besar pengaruh variabel kompensasi dan kompetensi terhadap kinerja sebesar 68,2%. Sisanya sebesar 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian.
Uji regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B X2. Y sama dengan 6,841 ditambah 0,070 ditambah 1 ditambah 1,274 X2. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, beberapa interpretasi yang dapat diambil antara lain konstanta 6,841 artinya tidak ada kompensasi dan kompetensi, maka kinerja bernilai 6,841. Koefisiensi regresi X1 0,0770 bernilai positif. Artinya bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel kompensasi akan menyebabkan peningkatan kinerja sebesar 0,070. Koefisiensi regresi X2 1,274 bernilai positif. Artinya bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel kompetensi akan menyebabkan peningkatan kinerja sebesar 1,247. Variabel independen yang berpengaruh signifikan adalah kompetensi X2 dengan koefisiensi 1,247 memiliki dampak yang lebih besar dan signifikan terhadap kinerja dibandingkan kompensasi atau X1 yang berpengaruh lebih kecil. Agak dipercepat ya, Mbak Emiral. Ya. Uji hipotesis atau uji T parsial, di mana pengaruhnya adalah nilai T variabel kompensasi X sebesar 0,528 lebih kecil daripada tabel T tabel, yaitu 2,03011. Dan pada tabel koefisiensi kompetensi memiliki nilai signifikan yaitu 0,601 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, kata lain, variabel kompensasi X1 secara parsial memiliki berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja Y. Kemudian nilai T hitung variabel X2 sebesar 5,5779 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,03011 dan pada tabel koefisiensi kompetensi memiliki nilai signifikan yaitu 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, variabel kompetensi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Y. Pembahasan pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Hasil yang menunjukkan bahwa kompensasi X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Y mengidentifikasi bahwa kompensasi mungkin bukan faktor utama yang mempengaruhi kinerja sehingga faktor lain seperti lingkungan, kepuasan kerja atau pelatihan mungkin lebih penting. Perusahaan perlu fokus pada faktor yang lebih berpengaruh terhadap kinerja seperti keterlibatan keseimbangan kerja, hidup, atau pengembangan karir. Kemudian pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Perusahaan sebaiknya berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Y.
Berikut adalah pengaruh terhadap perusahaan dan rekomendasi pembahasan yang perlu dilakukan. Perusahaan sebaiknya merancang program pelatihan yang meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Kemudian saya lewatkan saja ya Bu ya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asniwati dengan judul Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan yang ditulis pada tahun 2022 dengan hasil yang bersifat positif yang artinya kompensasi dan kompetensi akan mengakibatkan meningkatnya kinerja karyawan dan penelitian yang dilakukan oleh Faiza G. Manalu, FM, dan Aziz. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian masuk ke kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap eh, terhadap terhadap ditambahkan kinerja karyawan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Kompetensi merupakan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin baik kompensasi yang diberikan perusahaan baik dalam bentuk gaji, tunjangan maupun bonus, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik, lebih produktif ketika mereka menerima kompensasi yang memadai dan sesuai dengan harapan. Pengaruh kompetensi terhadap eh, karyawan. Kompetensi karyawan juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kompetensi yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dimiliki oleh karyawan. Semakin tinggi kompetensi seorang karyawan, semakin efektif dan efisien mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Pengaruh antara kompensasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan adalah kompensasi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa kombinasi antara kompensasi yang baik dan kompetensi yang memadai akan lebih meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Faktor-faktor ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berorientasikan pada pencapaian tujuan perusahaan. Demikian hasil dari tugas akhir saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Emiral. Baik, boleh ditutup dulu untuk PPT-nya. Kita akan mulai sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab ya dari para penguji. Ini karena Bu Rati belum ada di tempat, jadi saya mulai duluan. Boleh di-share Mbak file TA-nya? Baik. File TA Mbak, bukan presentasi. Sudah? Ya, sudah muncul. Boleh sedikit lebih diperbesar ya. Oke, kita mulai dari cover ya. Ini akan runut ya Mbak? Ya. Ya, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan serta masukan ya. Nah, sifatnya ini untuk meningkatkan kualitas tugas akhirnya Mbak Emira. Baik, saya mulai dari cover. Kita lihat di cover itu ada halaman ya? Ya. Mbak Emira membuat halaman di cover. Nah, ini tidak boleh ya Mbak. Jadi di cover itu tidak boleh dimasukkan halaman. Oke, jadi dicatat ya apa saja yang perlu direvisi. Oke, cover hapus halamannya. Kemudian saya lanjut ke abstrak. Halo Mbak Emiral. Ya. Pindah Mbak ke abstrak. Abstrak ya. Nah, ini di halaman pernyataan itu ya, apa originalitas? Ini ditandatangani.
Originalitas itu harus ditandatangani di atas materai ya. Oh baik. Ya, jadi ini di apa? Perbaiki. Kemudian abstrak. Kita pindah ke abstrak. Baik. Saya ingin tanya dulu. Abstrak itu apa sih, Mbak? Rangkuman ya? Ya, rangkuman atau ringkasan penelitian. Nah, untuk abstrak sendiri tidak boleh ada paragraf ya. Oke. Jadi kalau mengacu pada pedoman itu abstrak diminta untuk dibuat tidak lebih dari 200 kata ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, di mana isinya harus ada pertama terkait latar belakang ya, pokok masalah dalam penelitian ini, kemudian metode, tujuan, kemudian ini kan apa namanya banyak sekali ya, jadi difilter ya Mbak. Baik. Artinya ketika sudah memperbaiki abstrak bahasa Indonesia, maka perlu juga memperbaiki bahasa Inggrisnya. Ingat, bahasa Inggrisnya menggunakan bentuknya adalah lampau atau past tense ya. Ya. Oke. Kemudian saya ingin membahas ke inti latar belakang. Coba kita lihat latar belakang. Baik, coba saya ingin tahu, mohon dijelaskan masalah apa yang ingin diungkap di latar belakang ini. Masalahnya adalah tidak tidak seimbangnya tidak mencapainya target untuk pendapatan di perusahaan selama tahun 2023. Oke, objek penelitiannya apa? Perusahaan apa? Perusahaan PT Astro Niaga Jaya Dia bergerak di bidang apa? di bidang pengangkutan sampah. Artinya jasa ya. Jasa, betul. Baik. Nah, kemudian kaitannya dengan variabel yang ingin diteliti apa, Mbak? Apakah Karya, kompetensi ini ya, bisa menunjang pendapatan? betul. Kemudian apakah satu lagi apa? Kompensasi ya. Kompensasi dan kompetensi merupakan variabel X-nya untuk menunjang kinerja. Di Baik, mana eh, di mana di dalam khususnya ini bagian dari marketing ya, bagian dari timnya marketing di mana mereka adalah ujung tombaknya dari perusahaan. Kalau misalkan marketingnya itu memiliki kompetensi yang memadai atau lebih terekspos untuk membuat ide-ide ataupun membuat eh, memberi networkingnya lebih baik, itu akan lebih meningkatkan pendapatan. baik. Dengan 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 dia lebih lebih banyak networking, dia akan lebih giat lagi ya memberikan apa menyebarkan company profile gitu. Kemudian cara teknik dia menyampaikan perusahaan itu seperti apa itu akan menjadi daya tarik yang lebih baik untuk calon vendor, calon nasabah ya atau klien, calon klien. Baik, ini kan terkait berarti dari sisi marketing. Namun ketika saya baca di latar belakang, saya hanya tahu bahwa ini suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan ya. Ya, Artinya kemudian tidak menjelaskan bahwa yang difokuskan adalah di bidang marketing, sehingga ketika saya membaca gitu ya, loh kok bisa gitu ya, nggak, ini belum ada fokus marketingnya, tapi diminta untuk apa namanya ditingkatkan dari sisi kompetensi dan kompensasi. Jadi ketika saya membaca, ya fokus saya berarti seorang petugas kebersihan gitu. Apakah seorang petugas kebersihan memerlukan kompetensi gitu ya dalam melakukan tugasnya? Jadi mohon ditambahkan di latar belakang itu agar lebih tajam ya. Sudah tahu nih ketika kita membaca fokusnya ke bidang marketingnya begitu. Jangan hanya disebutkan di batasan masalah oke. ya.
tambahkan bahwa ini fokus dari objek penelitian ini adalah ke bidang marketing yang mana perlu ditingkatkan kompetensi dan kompensasinya gitu ya yang akan meningkatkan pendapatan. Coba saya lihat memang ada ya masalah di pendapatan. Boleh dilihatkan Ada. Mbak datanya? Baik, ini artinya belum ada yang sudah melebihi target, ada yang belum ya. Ya, hanya Kemudian, selama 2023 hanya dua bulan saja yang mencapai melebihi target baik. Sisanya belum. di bawah low. Nah, berarti dari pendapatan ini mau dilihat gitu ya, apakah dua variabel tersebut dapat mempengaruhi gitu ya. Nah, terkait coba saya mau tahu nih, kalau divisi marketing perlu ya dia apa namanya memiliki kompetensi di dalam suatu tugasnya. Bukankah kalau divisi marketing itu dia seperti apa namanya memperkenalkan ya company profile, tapi kan kayak cuman menyebar gitu ya Ya, bahwa perusahaan ini apa namanya bisa membantu konsumennya dalam apa namanya ya membersihkan ya jasa angkut ya sampah ya, ya jasa angkut ya. sampah. Coba perlu nggak? Kebetulan di marketingnya ini juga mereka mencakup ke strategi juga, strategi pemasaran. Contohnya nih Bu, ya kemarin itu ada case bahwa mereka itu ingin sekali masuk ke mm, mengangkut satu gedung. Kebetulan di tempat saya nih, di Ya, tempat saya bekerja di International Financial Center. Nah itu si bagian marketingnya itu kurang kurang baik dalam hal presentasi atau pada saat menjelaskan menjelaskan tentang company profile-nya. Jadi dia eh, slide PPT-nya kurang menarik, kemudian cara penyampaiannya juga kurang kurang baik gitu. Nah, dengan dia diberikan bekal cara presentasi yang baik, itu akan menjadi eh, eh, apa namanya pengingat menjadi si klien itu akan menjadi tertarik gitu dengan produknya atau jasa sorry bukan produk menjadi tertarik dengan jasanya gitu hingga akhirnya yang tadinya sudah beberapa kali ketemu karena memang kurang dalam penyampaiannya kurang kurang membawa atau mewakili perusahaan dan ternyata setelah diselidiki bahwa yang menyampaikan presentasi itu adalah anak baru. Jadi itu yang kurang 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 digali gitu dalam hal apa presentasi presentation skillnya dalam hal penyampaian, dalam hal berbicara juga kurang gitu ya. Jadi klien bicaranya ini hanya apa kurang kurang mengetahui mengenai product knowledge-nya gitu. Tanya baik. ini kurang gitu, Baik, kurang ini kurang mungkin bisa menyampaikan. ditambahkan di latar belakang nih Mbak, gitu ya. Ini Ya, kan suatu masalah, fenomena yang ingin diungkap ya. Jadi yang saya bilang bahwa dari divisi marketing kemudian ada case apa sehingga nanti menunjang gitu. oke. Oke, baik latar belakang saya sudah clear. Kemudian coba kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah Mbak. Di atas setelah latar belakang. Ya, Ya, ini kan rumusan masalah. Saya minta konsistensinya dalam penulisan mempengaruhi ya dan berpengaruh itu biasanya kalau rumusan masalah itu mempengaruhi ya. Jadi variabel x-nya ini akan mempengaruhi variabel y-nya.
Nah, ini kan ada mempengaruhi, ada yang berpengaruh ya. Ya. Kemudian coba yang pertama, tolong dibaca Mbak. Kompensasi yang tidak menarik akan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Yang Nah, kedua, oke, stop dulu nih. Yang pertama, kompensasi yang tidak menarik ini bagaimana tidak menariknya? Apakah sebaiknya lebih diganti kompensasi yang tinggi gitu ya, akan mempengaruhi atau tingkat kompensasi. Jadi membuat kata-katanya itu menjadi sebuah apa namanya solusi bagi masalah yang akan kita bahas gitu ya. Jadi kompensasi yang tinggi atau tingkat kompensasi, kalau mau pakai menarik juga boleh, tapi ada tingkat di situ ya. Jadi ya, kompensasi yang tinggi akan mempengaruhi, kan tentunya kan kalau kita sebagai karyawan gitu ya diberikan kompensasi yang tinggi pasti akan menarik ya kan, sehingga mungkin akan meningkatkan kinerja gitu ya. baik. Kemudian coba yang kedua. Kompetensi yang tidak unggul akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Astro Niaga Jaya. Nah, ini unggul juga ya, perlu dirubah ya. Coba dibuat kata-katanya agar lebih bagus gitu ya. Harusnya bagaimana kompetensi ini? Kompeten, kompetensi yang baik kali, yang akan berpengaruh, yang Ya, handal. ya berarti kan tingkat kompetensi ya. Ya, kan mempengaruhi kinerja karyawan PT Astroniaga gitu ya. Yang ketiga artinya ini secara bersama-sama ya. Nah, ini juga dirubah yang tidak unggul gitu ya. Dirubah agar sesuai nanti. Kompensasi yang tidak menarik dan kompetensi yang tidak unggul. Baik, Itu akan dirubah ya. Baik, baik. saya lanjut ke batasan penelitian. Nah, ini batasan penelitian, ada kalimat data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode produksi. Nah, tadi seperti yang tadi Mbak Emiral sudah paparkan, ini kan bidangnya jasa. Apakah dia memproduksi? Oh ya, ya, ya. Ya, dirubah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke hipotesis penelitian. Saya ingin tahu bagaimana cara Mbak Emiral ini merumuskan hipotesis penelitian. Silakan Mbak, bagaimana caranya merumuskan suatu hipotesis Ya, penelitian? saat kompensasi ini menjawab dari yang rumusan masalah tadi ya Bu ya, bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesis yang kedua, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesis yang ketiga, kompensasi dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini menjawab dari rumusan masalah tadi. Artinya ketika membuat sebuah hipotesis kan ada rujukannya ya. Ya. Ya, apa saja yang menjadi rujukan? Rujukannya adalah kompetensi dan kompensasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Enggak, maksud saya Oh, peneliti. sumbernya ya. Sumbernya. Ya. Ya, sumbernya secara dari penelitian sebelumnya, Bu. Ya, dari penelitian sebelumnya. Ya, Jadi sebetulnya gini, kalau buat hipotesis itu harus ditunjang dulu dari definisinya apa gitu ya. di Kemudian sini ada ya. ditambahkan penelitian terdahulu. Ini sudah ada, kenapa tidak Sudah. dijelaskan ya? Ya. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi satu-satu harusnya dipisahkan hipotesis pertama apa gitu ya, definisinya terkait variabel terhadap variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ditunjang lagi dengan referensi penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian ini gitu. Ya. Oke.
Kemudian saya lanjut ke, nah ini saya lihat 2.2. Coba, asumsi penelitian. Nah, coba asumsi. Nah, ini asumsi penelitian. Ini buat apa lagi Mbak dibuat asumsi penelitian? Karena Enggak, ya iya. hipotesis itu kan sudah dugaan gitu ya. Asumsi ya juga sama gitu. Artinya asumsi penelitian ini tidak perlu ada lagi, dihapus Ya. saja ya. Double ya, Bu ya. Mm-mm. Kemudian 3.2 kerangka acuan penelitian. Ini kan artinya cuman ini saja kan, kerangka penelitiannya ini kan. Ya, Ya sudah tulis saja kerangka penelitian gitu, nggak usah acuan lagi. ya. Kerangka saja ya, Bu ya. Ya, Ya. oke. Kemudian terkait uji reliabilitas ya. Ini saya lihat uji reliabilitas ini ada dua tabel. Nah, Oh ya, ini ya. ini harusnya atas, Bu. Sebetulnya ini tadi tadinya tuh saya ini memperbaiki yang atas tapi lupa delete yang bawah. Oke, oke, oke. Kalau begitu, pilih salah satu saja. Ya, Kalau gunakan yang atas saja. ya. Coba saya lihat nih. Halo Bu Rati? Bu Rati ada nggak nih? Bu Ya, Rati, Bu silakan Bu Pus. Rati. Sorry, aku Lanjutkan. habis makan. Ya, Oke, mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Pustika. Jadi saya mungkin mau tanya terkait teori aja deh, kalau gitu ya. Mbak Emerald nih paham nggak sih apa yang diteliti gitu? Oke, yang pertama saya mau tanya bedanya gaji dan upah apa? Kalau eh, gaji itu hanya apa namanya dalam bentuk uang, gaji. Kemudian upah itu eh, gaji plus tunjangan, Nggak salah. tunjangan tetap. Mbak, dicek lagi teorinya. Kalau Ini saya, Anda bidang wah, SDM kan? SDM. Ya, jadi harus paham dong bedanya gaji dan upah itu apa. Karena di sini Mbak Emerald menuliskan gaji atau upah gitu ya di halaman berapa tuh? Gaji atau upah. Gaji dan upah kan beda. Jadi Ya, nggak boleh ditulis gaji atau upah. ya. Gitu. Tolong dibaca lagi ya teorinya. Jadi, tapi jawaban Anda, saya belum puas ya dengan jawaban Mbak Emerald. Baik. Bedanya gaji dan upah itu apa? Ya, tadi nggak seperti itu jawabannya. Seharusnya ya, kalau memang Anda bidangnya SDM nih. Gitu. Oke, saya mau tanya, ini kan sampel dan populasinya sama ya? Sampel jenis. Sama, sama. 30. eh itu adalah tim marketing. Ya. Oh, di sana ada tim salesnya nggak, Mbak? Sales marketing itu jadi satu. Bedanya sales dan marketing di sana apa? Sama. Jadi after apa yang mencari nasabah marketing juga, kemudian after salesnya juga marketing juga, approaching Salesnya sama ngapain? kenapa? Salesnya ngapain? Salesnya itu masuk 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 ke perusahaan-perusahaan. Jadi semua dijadikan satu mereka itu. Iya, jadi kalau setahu saya kan karena saya bidangnya marketing, marketing sama sales itu berbeda. Ya, marketing itu adalah dia itu membuat suatu strategi, sistem dan tools Hmm. yang akan digunakan oleh tim sales. Yang akan closing siapa? Tim salesnya gitu loh. Jadi Oke. di sini kan Anda fokusnya penjualan ya, atau apa sih tadi target ya? Service jasa-jasa. Ya, targetnya kan tidak memenuhi nih, tidak achieve gitu ya. Nah, ini kan di pukul rata nih. Eh, Mbak bilang bahwa ini semuanya tim marketing, padahal di dalamnya ada tim sales gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu karena marketing dan sales itu sangat berbeda.
ya. Jadi yang mengejar target itu ya tim sales gitu, bukan tim marketingnya. Gitu ya. Nanti perlu ditekankan lagi ya di dalam sampel itu, di dalamnya kan ada dua ya, berarti bukan marketing aja, ada sales juga. Gitu ya, Mbak Emiral ya. Baik. Oke, saya mau tanya persamaan regresi linearnya bisa ditunjukkan nggak? Oke, saya mau tanya angka Y sama dengan 6,841 dari mana ambilnya? Y 6,81 dari sini, Bu. Dari hasil hasil SPSS. Ya, coba dijelaskan persamaan regresinya. Bersama Anda mendapatkan persamaan regresinya berapa itu? Y sama dengan, Y sama dengan Y sama dengan 6,841 ditambah 0,070 X1 ditambah dengan X2 ya 1,274. ya, itu nanti X1, X2-nya jangan kecil gitu ya, nulisnya ya. Jangan di bawah. Ya, itu kan karena itu variabel. Satunya boleh kecil, tapi X-nya jangan kecil. Baik. Ya, coba saya mau tanya, kalau nilai 0,07-nya itu min gimana bacanya? Misalnya Gimana? misalnya hasilnya minus. Misalnya. Anda bacanya gimana? Interpretasinya. Interpretasinya berarti tidak tidak ini ya, Bu. Tidak eh, Kalau ini kan hasilnya positif semua. positif. Kalau minus, maksudnya gimana kalau minus? Kebetulan saya belum pernah dapat yang minus nih, Bu. Saya nanya, makanya. Kalau minus gimana? Tidak jadi, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, Oke, tidak bisa. Nggak gitu ya? tidak sesuai dengan ini ya, Bu ya, Apa? regresinya. Enggak dong. Kan Anda ini menguji hipotesis pengaruh positif atau kalau nggak positif negatif kan? Kalau hasil negatif berarti apa artinya? Nah, berarti harus dibaca lagi ya, Mbak Emiral ya, teorinya. Gitu. Ini Mbak Emiral belum menguasai nih berarti statistikanya. Oke, mungkin saya mau lihat di halaman 18 ya. Saya agak bingung nih dengan diagram alur penelitiannya Mbak Emiral. Halaman 18. Ini ya. Iya, itu kenapa panahnya bolak-balik ya? Maksudnya apa panah bolak-balik? Em, pertama ke ini Bu, pertama bolak-balik tuh maksudnya dari pengumpulan data, kuesioner, kemudian ke pengolahan data. Ini harusnya panahnya nggak usah ya? Iya, kenapa Ya, ya. bolak-balik? Maaf, maaf. Yang Harusnya bawah enggak, Bu. juga tuh. Ya, Kenapa bolak-balik? Seneng bolak-balik, Mbak. Bolak-balik, bolak-balik. harusnya panah Bawah- atas enggak, Bu. Yang bawah juga itu kenapa bolak-balik ya? Jadi Baik, tolong dibetulkan ya panahnya. baik. Lalu halaman 21. Halaman 21, gambar research Oh ya. framework-nya itu. Ya ini. Coba jelaskan ke saya garis dari kompensasi ke kompetensi. Maksudnya apa itu? Ada garis. Anda menguji itu? Ya, dari garis kompetensi ke kompensasi ini maksudnya bahwa Anda ini uji hubungannya. enggak. Yang diuji adalah kompensasi ke kinerja, kemudian dari kompetensi ke kinerja. Lalu garis itu untuk apa? Karena, oh iya ini nggak perlu ya Bu ya, masuk sih Ya. harusnya. Kecuali kalau Anda menguji juga itu, Ya, ya ini itu enggak. dihapus. Ya, Ya, jadi nggak usah, nggak perlu ada. Terus ini kayaknya panahnya agak aneh nggak sih yang ini ya? iya ini. Yang H3-nya, Maksud maksudnya ini antara si kompetensi dengan kompensasi ini berpengaruh terhadap kinerja. ya Jadi secara itu simultan kan. Jadi garisnya tuh ya. harus ada nongol lagi gini gitu loh. Oke. Ya, nih gini nih. Gitu ya. Baik Bu. Ini ke Ya sini. harusnya begini Ini ya. nggak ada. Ya, Baik. nanti tolong dikoreksi ya Mbak Emiral ya. Iya Bu.
Lalu tadi kayaknya sudah banyak dibahas ya sama Bu Pus terkait abstrak itu terlalu banyak. Terus eh terakhir kesimpulan ya. Ya, Sorry. Kesimpulan sudah oke sih. Oke, nah ini Mbak Emerald nggak ada lembar bimbingan ya? ada. Saya sudah dibimbing Pak Yusuf. Cuma nggak ada nih. Tolong dilampirkan ya Oh iya, baik, baik, lembar bimbingannya dan kalau ada foto-fotonya nih bimbingan sama Pak baik, Yusuf dilampirkan juga. Gitu. baik, Bu. Oke, mungkin dari saya cukup Bu Pus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratih. Selanjutnya saya ke pembimbing 2 dulu deh. Pak Joko silakan. Baik, terima kasih Bu Pustika Ayuni Puri sebagai sidang pada hari ini dan Bu Ratih Anggorowi sebagai anggota sidang pada hari ini, Pak Yusuf sebagai pembimbing utama dan Mbak Emerald Triputri Marliana yang telah mempresentasikan tugas akhirnya pada hari ini. Mbak Emerald, jadi tadi banyak hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bu Pustika ya, itu semuanya dicatat dan nanti akan diperbaiki lagi semuanya. Masukan-masukan tadi dan apa yang harus disempurnakan, diikuti atau sudah dianjurkan tadi, karena memang semuanya itu apa demi semakin baiknya dari tugas TA Mbak Emerald ini. Dan termasuk juga tadi pertanyaan dari Bu Ratih gitu, itu kan untuk apa ya mengkonfirmasi gitu sejauh mana mahasiswa ini menguasai dari apa yang ditulis gitu. Jadi memang teori-teorinya harus benar-benar dibaca lagi gitu. Jangan buru-buru menjawab gitu. Juga apa kayak ini yang muncul ini nih positif dan signifikan itu kan pakai bahasa Inggris juga. Jadi tulisan-tulisan yang ada bahasa-bahasa Inggrisnya seperti typo-typo seperti itu silakan nanti diperbaiki lagi. Seperti itu saja Bu Pustika. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, Terima terima kasih, Pak Joko. kasih Pak Joko Suharyanto sebagai pembimbing kedua. Baik, kemudian dari Pak Yusuf Setiadi, Pak Dokter silakan sebagai pembimbing utama. Baik, Ibu Gustika, Ketua Sidang, Bu Ratih Anggoro Wilis, anggota sidang, Pak Joko, pembimbing 2, Bu, Saudari Emerald, Iya, Pak. coba dibuka, saya ingin lihat bagian awal. Karena saya sudah berkali-kali kadang-kadang mengingatkan terus nggak dikerjakan. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, ini pakai halaman ya, Pak. Ya, halamannya dirubah, hapus aja. Ya. Ini yang pakai otomatis ya? Iya, Pak. Ya, kalau pakai otomatis begitu. Jadi halaman cover pun ada halamannya. Iya, Pak. Ya, harus pakai ini apa ya? Dipisah sendiri halaman supaya nggak kena ini. Baik. Ya, bagian awal itu nggak perlu pakai halaman ada, tapi I1, I2, I3 gitu. Baru nanti di latar belakang nomor 1, nomor 2. Baik, Pak. Coba ini ke atas. Nah, stop. Ini ya. Ya. Ini diperbaiki nih sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana manajemen pada atau sarjana saja, sarjana pada PJJ manajemen. Ini langsung Baik, Pak. diperbaiki, bisa nggak langsung dirubah supaya nanti nggak ada kerjaan lagi. Buka Word-nya aja Mbak Emerald. Word-nya. Nanti ngubung-ngubungin pembimbing terus capek nih. Maaf ya, Pak. Ya, terus.
Ini padanya naikkan ke sini. Pak Yusuf capek tuh. Ian. Nah, nah, ini kan manis tuh. Tadi gimana berantakan? Ya, Nama juga S1-nya ada itu, S1-nya, Pak. Nih, manajemen S1 dalam kurung. Coba. Manajemen sarjana S1 dalam kurung. Ini sarjana. dalam kurung S1. Nah, ada nolnya. Nah, itu nama juga salah tuh Pak. iya ini namanya nih. Nggak pakai koma. Pakai Pakai nih. kurung. Iya, pakai kurung. Kan gitu. Gimana Pak Yusuf? Enggak, ini koma ini no, name koma terus nama bener. Tapi dalam kurung. Yang dalam kurung di bawah Bu, ini yang Oktober ini. Kalau Oh nama iya. enggak. Oh iya. Halaman tuh turunin. Halaman Ya. pernyataan originalitas. Terus ini halaman ini turun. Itu judul nama perusahaan mau masih cantumin aja nggak apa-apa. Pak, Pak. Nama perusahaan cantumin di Itu judul. nggak apa-apa. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius. Itu perusahaan itu anu Pak, keluarga itu. Iya, Ini Pak. punya mertuanya ya? Bukan, Namanya ya. Punya adik saya. namanya Iya. Emerald juga soalnya direkturnya. Iya. Ya. Jadi ini sama-sama kuliah di Unsia ini Emerald nih, satu Emerald Triputri, satu Emerald Rizwan. Iya. Itu adiknya yang Rizwan Iya. itu ya. Rizwan, adik. Ya, terus udah selesai belum? Udah Belum, ujian? Pak. Oh, belum. Duluan kamu masuk ya? Sama-sama. Cuman dia postpone karena dipindah ke Bali, Pak. Oh, iya. Dari kantornya. Iya. Mbak Emerald keluarganya semua pakai Emerald ya? Iya. Artinya apa itu? Perpaduan nama mama dan papa aja, Bu. Emi dan Eral. Rajudin. Hah? Oh, Rajudin. Dan papa tuh kebetulan suka dengan batu emerald. Jadi pas perpaduan antara keduanya Emi namanya dan jadi Rajudin. emerald. Joko dan siapa? Emerald itu permata ya? Iya, emerald pemarta. Emerald ya, jadi Emerald. Permata hatiku, apa tuh permata hatimu? Terus Pak Yusuf, saya capek, Pak Yusuf. Saya capek, saya jadi capek, Pak. Aduh. Terus bawah. Terus. Nah, ini mana? Materai yang 10.000-nya mana? Tanda tangan kamu mana? Oh, saya crop buat di ini Pak, di PDF. Nanti saya Oh, ini kan sambung iya lagi. ya. Oke. Ditandai nanti di situ ya, yang ya oke. Baik, Pak. Terus. Oke. Stop. Terus ke atas. Aduh. Apa ini perlu Pak Ramlan? Pak Rektor aja lah. Pak Ramlan nggak usah. Langsung aja nih Pak Rektor. Apa nggak perlu, Pak? Terus ke bawah. Terus ini jabatannya kamu harus paham ya, Baik, Pak. Pak Warek. Pak Warek ini bidang sumber daya manusia dan kerjasama ini. Pak Warek 2. Wakil Rektor 1 bidang akademik ya, Wakil Rektor 1 ada satunya bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini Wakil Rektor 2 bidang sumber daya manusia dan kerjasama, bukan kemahasiswaan. Sumber daya manusia.
Dan apa pemaaf? Iya ini dan kerjasama sudah. Kemahasiswaannya dihapus. Karena kemahasiswaannya ini punya Bu Meta ini. Oke, turun, turun. Turun, terus. Ya, nanti ditandatangani ya. Sudah Pak, Nah ini, Mbak. PDF. Yang tadi di bawah itu. Kalau bisa posisinya jangan sebelah kiri, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Ya, jangan sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Baik Pak. Oke, lanjut. Terus. Ini nanti daftar isi menyesuaikan ya. Ya Pak. Ya, tadi ada perubahan-perubahan. Oke, lanjut. Bagian terakhir. Ini Pak. Ya, lembar keabsahan Ya, di di bawah. terakhir Pak. Nah, ini nanti dikasih materi nih. Sudah Pak. Ya, Saya terus di lembar ya. persetujuan. Ini juga sudah, Pak Joko Ya. juga sudah. Bapak dan Ah, Pak Joko sudah. oke, terus. Ini apa nih? Ya, Kuesioner. Ya, terus. Nanti form bimbingan ya. Form bimbingan dengan saya ini harus dilampirkan. Surat izin perusahaan. Oke. Ini apa nih? ini surat izin dari perusahaan. Oh, ya. Konfirmasi. Oke. Ya, oke. Ya. Terus Sudah Pak. kurikulum vitae ya. Sudah Pak, di atas tadi. Oh, udah. Ini Pak. Baik. Ya. Itu saja Bu Pustika. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusuf. Baik, Mbak Emiral, jadi kami akan berkoordinasi dulu ya, diskusi dulu terkait penilaian Mbak Emiral. Saya mohon Mbak Emiral live Zoom dulu, nanti akan dihubungi kembali. Baik. Terima kasih. Amin. Ini yang bikin Bu Pus. Aku nggak bikin. Oh, siapa yang bikin? Aku ya. Bentar. Aku juga nggak bikin. Bentar. Ada acara apa sih di kampus? Itu ada acara, apa sih namanya? Harusnya dari Prodi tuh mau ngirimkan satu juga dosen yang dipilih. Sampai malam loh sidang hari ini. Iya. Jadi nggak itu sidang hari ini tuh, bukannya digeser semua nih. Iya, nanti ini sebentar lagi sidang lagi nih. Jam berapa? Jam 2 ya? Emerald Mana nggak ada jadwalnya. Ini Pak Wahyu udah mau selesai nih, tolong Pak Wahyu. Bikinin dulu itunya. Link yang Rani. Rima. Siapa sih Rani ya? Emerald Triputri. Marliana. Ya, silakan. Baik, berarti dulu deh. Aku Udah duluan aja. tunggu pembimbing 1 Pak Yusuf. Dari pembimbing aja dulu. Menguji lah, masa pembimbing. Puri ya bisa ya? ya. SM. MSIM. MSIM. Ini ya? Ya. Oke, ini layak nggak dapat A? Layak lah ya. Lumayan sih. Minus mungkin, Bu. Tapi jangan A bulat. minus. Ya. Ya, oke. Karena nggak mau
tidak menguasai sekali. Ini dari pembimbingnya loh ya yang bilang ya. Aminas berapa Aminas? 80. 77 sampai 77 79. sampai 79. Nah, Ya 77 udah 78 deh saya. samain aku juga. 78. Pembimbing 1, Saya 79. Joko 9 juga lah. 9. 78,4 Aminas ya? Iya, Ya, udah. Ya. Oke, mungkin bisa dipanggil lagi Pak 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 Dokter Dokter Yusuf Yusuf. apa Pak Joko yang manggil? Tadi muncul sendiri, Bu, nggak dipanggil. Masa sih? Serem banget. Gak mungkin lah. Pak Wahyu, yang tadi yang hubungi Emerald siapa? Tunggu, tak panggil. Aku nggak punya nomornya. Ya. Emerald. Ya tadi kelamaan tuh presentasinya. Iya, lama banget. Tapi berarti sempat makan jadinya. Iya makan dulu alhamdulillah. Aku malah ninggalin dimakan di depanan aku, belum dimakan. Kan ada manfaatnya. Iya betul Pak. Semua ada manfaatnya. Iya, bisa makan. Pak Yusuf nggak kesini-sini nih. Habis ini makan dulu ah. Pak Dokter Yusuf nggak kesini-sini loh. Kemana? Ke kampus maksudnya? Iya. Loh, Belum ini selesai Pak, kasus. Pak Yusuf di mana sih? di rumah lah. Iya, udah selesai belum kasusnya itu? Kasusnya sudah selesai. Oke. Tapi kemarin ada panelis, saya mewakili Pak Ucup jadi panelis uji publik di UIC. Oh iya. Oh ini Baik. sudah hadir nih. Iya. Universitas Terima kasih Mbak Emerald sudah bergabung Insan Cita kembali. Indonesia. Bagaimana perasaannya? Deg-degan, Deg-degan. Kira-kira lulus nggak nih Mbak? nervous. Menurut Mbak Emerald, lulus apa tidak? Dengan hasil performance-nya tadi. Aduh, nggak tahu ya. 50-50. 50-50. Kalau sidang ulang mau ya? Aduh, jangan deh. Saya sampai kejar nanti Pak Joko dikejar-kejar lagi. Sampai nggak Pak bisa Yusuf. tidur. Sampai nggak bisa tidur. Baik, dari hasil diskusi kami, dosen penguji dan pembimbingnya Mbak Emerald, kami memutuskan bahwa Mbak Emerald lulus ya. Alhamdulillah. Selamat Mbak Emerald. Namun dengan catatan ada revisi yang tadi sudah perlu dilakukan. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Rati ada yang ingin disampaikan? Ya, oke. Terima kasih Ibu Pus. Selamat ya. Terima kasih Bu. Emerald sudah lulus. Dan jangan lupa karena ini waktunya pendek ya. Kita tuh akan yudisium tanggal 28. Jadi tolong dikejar ya maksimal hari Jumat. Ya sudah selesai semua dan sudah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji. Baik. Ya, jadi sebelum yudisium ya tanggal 28. Itu aja dan ya mungkin nanti tolong dicek di Siakat nama, tanggal lahir dan judul TA-nya yang terakhir. Baik. Nah, itu nanti yang akan dicantumkan di ijazah ya. Jangan sampai ijazahnya udah dicetak nih salah. Baik. Karena kalau salah ya nanti harus bayar lagi mahasiswanya, bayar sendiri ya 150.000 per lembar gitu kan. Sayang gitu ya kalau harus bayar gitu. Itu aja Baik, mungkin Bu. dari saya Bu Us. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih Bu Rati. Silakan dari pembimbing kedua Pak Joko Suharyanto. Baik, terima kasih Bu Pustika. Mana Mbak Emerald, Triputri Marliana. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf ya Pak, kalau kemarin saya kejar-kejar Bapak. Iya, saya kayak dikejar-kejar pinjam. Ada perasaan saya nggak pernah pinjam, tapi kayak dikejar-kejar gitu kan. Itu artinya Pak Joko itu jadi dosen idola. Pak Yusuf juga sama kan? Idola itu berarti ini tuh, punya kayu putih. Kenapa Pak? Idola. Ya jadi Mbak Emerald, alhamdulillah ya tadinya beberapa kali kita pindah ya.
ganti tempat penelitian karena biar Ya, biar populasi dengan sampelnya memadai juga, ya, dan juga betul. alhamdulillah tadi skenarionya tidak berhasil gitu tentang sampel dan populasinya, jadi tidak ada permasalahan itu. Selamat ya Mbak Emiral, Makasih, Pak. dan mungkin bisa sampaikan kepada teman-temannya, saudaranya, untuk bisa kalau seandainya ingin kuliah di Unsia yang full Siap, Pak. online, mungkin bisa disampaikan informasinya. Baik, Pak. Nah, sekali lagi selamat ya Mbak Emiral. Terima kasih, Pak. Terima Terus kasih. mereka ke Bu Pustika. Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Dokter Yusuf silakan. Ya, baik, Bu Pustika. Saudari Emiral, Iya, Pak. ya coba tadi yang menjadi catatan ya diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Baik, Pak. Sebentar lagi ada yudisium ya, jadi berkejar-kejaran ya, waktunya terbatas. Jadi pesan saya, kamu fokus dulu ya revisi ini. Nanti kalau revisi sudah selesai, sudah tenang, enak ya, baru nanti kamu selesaikan ada urusan apa nanti di Unsia komunikasi ya. Baik, Pak. Ya, Terima selamat kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, kalau kemarin merepotkan. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting saya ada waktu longgar ya, kita bisa komunikasi ya. Kalau nggak ada ya terpaksa seadanya ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, sudah Pak. Bu. Baik, terima Terima kasih Pak kasih. Yusuf. Mbak Emiral ada yang ingin disampaikan kepada dosen pembimbing? Sudah. Terima kasih, Bu. Baik, Itu kalau saja. begitu Terima kasih, Bu Pus. Terima kasih, berarti. sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Mbak Emiral sudah meluangkan waktu untuk hadir di sidang tugas akhirnya Mbak Emiral Triputri Marliana. Saya Ya. akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Yusuf, sama-sama. Pak Ya, Joko. terima kasih. Pamit.